Para jamaah yang budiman, terima kasih atas kehadirannya, karena itu memperkuat sahnya rukun salat Jumat kita hari ini. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk mengumumkan beberapa hal. Pertama, seperti dijelaskan pekan lalu, inisiatif ini untuk memudahkan warga di Jakarta dan sekitarnya untuk tetap atau yang ingin tetap beribadah salat Jumat. Entah karena masjid ditutup atau dibuka tetapi khawatir atau belum cukup aman untuk kegiatan berjamaah. Persebaran COVID masih tinggi, vaksin belum merata, bahkan kegiatan keagamaan telah menimbulkan klaster seperti terjadi di Jakarta dan juga di Kulon Progo. Dasar hukum kegiatan Jumat virtual ini telah kami tuangkan di dalam buletin yang pertama yang merujuk pada fatwa para ulama dari luar maupun dari dalam negeri, yang intinya sebenarnya ini dibolehkan sebagai sebuah ijtihad yang bersifat sementara. Tidak ada niat untuk mengubah syariat maupun rukun salat Jumat di dalam situasi yang normal. Niat ini juga meliputi keinginan kami untuk berkesempatan belajar tentang wacana keagamaan yang tercerahkan. Mudah-mudahan juga sekaligus mengobati kerinduan para jemaah pada khutbah-khutbah yang mencerahkan hati, pikiran, dan sikap kita agar bisa lebih baik, lebih bermanfaat bagi kehidupan bersama, negara, bangsa, atau bahkan yang berkecimpung di sektor swasta maupun masyarakat sipil. Tidak ada sponsor apapun kecuali pinjaman akun Zoom dan juga infak pribadi kami, dan juga sesuai dengan anjuran jamaah di pekan lalu, jika ada jemaah yang ingin berzakat, berinfak, bersedekah, silahkan disediakan oleh panitia sebuah kotak amal yang bersifat digital. Sidang Jumat yang berbahagia, bertindak sebagai khatib hari ini sekaligus imam sebenarnya adalah Kiai Haji Wawan Gunawan Abdul Wahid, dan tema khutbahnya adalah pembebasan perempuan ala Al-Quran. Kiai Wawan adalah anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang pendapatnya termasuk kami rujuk dalam melaksanakan salat Jumat virtual. Bertindak sebagai Bilal adalah Kiai Haji Rodilan Syah Roland Gunawan, seorang pemikir di Hilful Fudul, yang juga alhamdulillah telah hadir. Namun demikian, dalam waktu yang sangat mendadak, sekitar setengah jam yang lalu, 20-30 menit yang lalu, saya mendapat kabar dari Kiai Wawan Gunawan bahwa beliau dalam keadaan sakit, sehingga berhalangan untuk memberikan khutbah di dalam Jumat virtual hari ini. Kami masih berusaha untuk berdoa, sekaligus juga berharap Kiai Wawan bisa tetap meluangkan waktu dan kembali sehat untuk bisa memberikan khutbah sekaligus menjadi imam pada Jumat virtual hari ini. Tema tentang pembebasan perempuan ala Al-Quran adalah tema yang sengaja kami pilih sebagai kelanjutan dari tema khutbah Kiai Imam Nahai pada pekan lalu, dan juga sekaligus masih dalam suasana peringatan Hari Perempuan Internasional. Bahkan kami berharap dalam momen-momen seperti ini, para ulama menyerukan agar berbagai masjid di Indonesia juga mengangkat tema-tema pembebasan perempuan di dalam khutbah-khutbah mereka, sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh Dewan Ulama Nasional di Australia pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada tahun 2018. Hari ini kami juga menerbitkan buletin edisi yang kedua yang di dalamnya menguraikan kajian kami tentang tafsir atas beberapa ayat yang seringkali ditafsirkan atau dipakai untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam konteks representasi, partisipasi, maupun juga di dalam konteks kepemimpinan. Juga ada data yang kami rujuk dalam buletin tersebut dari laporan Komnas Perempuan, yang pada intinya angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Namun demikian, meskipun laporannya menurun, dugaan kami bahwa itu terjadi karena laporan itu tidak dimungkinkan secara maksimal dalam situasi pandemi, dan juga situasi pandemi membuat para korban sulit untuk bisa melapor. Dan tema kesetaraan gender ini juga belum menjadi arus utama di dalam mengukur kondisi demokrasi di Indonesia, padahal pengukuran demokrasi sebuah negara memerlukan parameter kesetaraan gender. Apakah itu bebas, misalnya apakah kaum perempuan di Indonesia bebas dari diskriminasi berupa aturan tertulis, atau mengalami tindakan atau pernyataan yang sifatnya diskriminatif dari aparat pemerintah,
atau misalnya mengalami tindakan dan ancaman penggunaan kekerasan oleh orang-orang lain karena alasan-alasan gender. Semula Kiai Wawan hendak menyampaikan semacam intisari dari kitab Tahrir Al-Mar'ah fi Adhar Risalah yang sebenarnya merupakan karya dari Abdul Halim Abu Syukoh sebanyak 6 jilid, suatu jilid yang sangat panjang, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan mari kita doakan agar Kiai Wawan masih bisa untuk berkhutbah dalam kesempatan hari ini. Pengumuman lainnya adalah bahwa besok hari Sabtu pada pukul 19 hingga pukul 21 Public Virtue Hilful Fudul bersama Amnesty International Indonesia, Kawal COVID-19 dan juga CISDI menggelar acara untuk berterima kasih kepada para tenaga kesehatan dan bisa disimak di dalam channel YouTube Amnesty International pada pukul 7 malam. Sebagai pengumuman terakhir, dimohon agar para jamaah memperhatikan adab salat Jumat virtual yang diumumkan oleh panitia, juga berwudu, menghadap kiblat, menyimak khutbah, serta syariat di dalam rukun-rukun salat, dan juga dengan terlebih dahulu mematikan mikrofon, video, atau pesan komunikasi lainnya demi kehusyuan acara kita pada hari ini. Bagi yang butuh bahasa isyarat, silahkan pin ke akun JBI Mbak Firda atau Mbak Eka. Demikianlah pengumuman yang bisa disampaikan. Karena waktu salat segera masuk, maka dipersilahkan kepada Bilal untuk memulai acara, dan insya Allah kalau Kiai Wawan bisa hadir untuk segera melanjutkannya ke atas mimbar virtual. Terima kasih para jemaah atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan menunggu waktu zuhur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، حج الفقراء وعيد المساكين. أسعدكم الله نهاركم ويرحمني الله وإياكم بقول الله تعالى ورسوله كونوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له الجمعة. وإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadullah, usikum wa nafsim bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa ma anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatu hafizatu
للغيب بما حافظ الله والتي تخافوا نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan, berlindung kepada Allah dari kekejian diri dan kejahatan amal perbuatan. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha Esa Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Ya Allah, rimpahkanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang menjadi penerusnya. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan para jemaah untuk berserah diri pada Allah agar mendapatkan rahmat. Berjayalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Allah berfirman di dalam An-Nisa ayat 34 yang disebutkan oleh Khatib di awal. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang salih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri kepada suaminya ketika suaminya tidak ada. Dan oleh karena Allah telah memelihara mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan bersabda Rasulullah SAW, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangga. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di khutbah singkat ini, marilah sejenak merenungkan keimanan kita dengan menanyakan diri sendiri, apakah kita telah menghormati hak-hak asasi manusia, wabil khusus menghormati hak-hak kaum perempuan, sebagaimana difirmankan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Surah An-Nisa ayat 34 yang Khatib sebut di awal telah memicu timbulnya berbagai problem di kalangan pemikiran Muslim maupun juga di kalangan pemikir-pemikir non-Muslim. Problem ini menyita perhatian para pemikir, baik dalam konteks pembahasan kedudukan perempuan, posisi alamiahnya di dalam Islam, dan bagaimana Islam memandangnya dalam peranan sosial di masyarakat. Para pemikir Islam juga berdebat, dan secara khusus perdebatan mereka terfokus pada masalah qiwamah, masalah potensi dari kepemimpinan perempuan, yang merupakan akar paling dasar di dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan upaya memahami masalah qiwamah ini juga menimbulkan tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menindas perempuan, merampas kemerdekaan perempuan, menundukkan perempuan pada otoritas laki-laki. Perdebatan yang terfokus ini pada qiwamah dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan itu harus dibahas secara komprehensif. Dan umumnya surat An-Nisa 34 ini adalah ayat yang memberi legitimasi politik bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin, mempertahankan posisinya atas kaum perempuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan jenis kelamin dan bukan perbedaan sifat adil, kemampuan, keahlian, dan integritas dijadikan dasar untuk menolak perempuan sebagai pemimpin. Ini adalah masalah ketimpangan gender yang sangat serius, karena dianggap berakar dari ajaran Tuhan, padahal belum tentu benar demikian. Di Indonesia, tafsir yang dominan ini adalah hasil dari terjemahan edisi pertama Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 1971. Dan terjemahan itu telah menimbulkan polemik, salah satunya terjadi ketika penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Sebagian elit partai menggunakan tafsir itu untuk menolak potensi kepemimpinan perempuan, yaitu pemimpin partai yang partainya meraup suara terbesar. Dengan tafsir itu mereka berargumen, karena perempuan, maka ia tidak layak dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden. Karena masih menganut sistem lama di mana presiden dipilih oleh wakil rakyat, bukan oleh rakyat, maka manuver-manuver semacam itu sangat berpengaruh untuk merendahkan posisi kepemimpinan politik atau posisi kepemimpinan secara umum pada perempuan. Di dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan revisi pada tahun 2002. Terjemahannya berubah menjadi lebih adil pada perempuan, yaitu laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, atau laki-laki dalam kurung suami adalah pelindung bagi perempuan, bagi istri. Meskipun ada revisi, ayat ini masih kerap disalahartikan, sehingga berkontribusi pada berlangsungnya ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Sesungguhnya, tafsir yang demikian bukan hanya terjadi di dalam sejarah kontemporer politik Indonesia, tetapi juga menjadi perdebatan di dalam kalangan pemikir Islam dari tafsir yang klasik sampai dengan yang kontemporer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai contoh dalam kalangan pemikir tafsir klasik adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, adalah ulama terkemuka dalam kebudayaan Islam, dan kitab tafsirnya menjadi karya yang paling terkenal. Ia mengikuti metode dan pendapat as-salafus salih, para pendahulu yang salih, dan menghindari pendapat-pendapat para ahli bid'ah, para ahli kalam atau mutakallimin, para teolog, dan juga kaum Mu'tazilah. Ini menunjukkan bahwa interaksi At-Tabari sebenarnya dengan teks sangat terbatas, karena ia tidak memberikan ruang yang luas untuk mengkaji banyak teks dengan pendekatan yang ia klaim dari para pendahulunya. Sebagai contoh, At-Tabari memandang ayat 34 dari surah An-Nisa berbicara hubungan suami istri semata dalam rumah tangga, yang menegaskan otoritas laki-laki atas perempuan, di antaranya adalah hak suami mendisiplinkan istri, membangun kepatuhan perempuan kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa itulah pola relasi yang adil, karena menentukan komitmen timbal balik dari sang istri. Di sisi lain, Nashiruddin Al-Baidawi juga membuat tafsir yang menarik, terutama tafsir Az-Zamakhsyari dan Al-Razi yang juga melihat kiwamah terkait dominasi laki-laki karena kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas potensialnya. Dan ia mengatakan bahwa frasa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din di dalam surah An-Nisa itu menunjukkan keutamaan laki-laki daripada perempuan dengan akal dan pikiran yang sempurna, termasuk keterampilan dalam menangani berbagai urusan. Karena itu, menurutnya, laki-laki diberi keutamaan untuk mengemban misi kenabian. Dan tampak sebenarnya ada satu fondasi yang menjadi landasan penafsiran At-Tabari dan Al-Baidawi, yaitu masalah preferensi laki-laki, baik secara materi maupun non-materi, yang mungkin relevan pada zamannya atas perempuan. Namun, Baidawi melangkah lebih jauh, ia mengaitkan kiwamah dengan preferensi absolut laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek, dan tidak seperti Tabari yang membatasinya hanya pada keistimewaan ekonomi atau komitmen penunaian hak atas pasangan, melainkan melihat kelebihan mutlak laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut. Inilah yang dijelaskan oleh Tabari dari para tafsir klasik. Sementara itu di dalam tafsir kontemporer ada banyak pemikir dan pembaharu. Salah satunya adalah pemikir Mesir, Muhammad Abduh, yang dianggap merupakan representasi dari gerakan modernisasi Islam
di dunia Arab. Dalam menafsirkan ayat itu, Abduh melihat yang dimaksud dengan kiwamah atau riyasah kepemimpinan, di mana mar'us, orang yang dipimpin, bisa melakukan tindakan berdasarkan kehendak dan pilihannya, tidak bermakna bahwa mar'us harus selalu tunduk pada yang punya kehendak apapun, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali atas keinginan yang memimpin atau sang rais. Dan sesungguhnya seorang yang menjadi pemimpin atas yang lain berarti memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadapnya dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, di sini Abduh maknai kiwamah sebagai pemberian arah atau bimbingan di dalam pengurusan urusan rumah tangga. Mengenai frasa di atas, Abduh mengatakan bahwa Allah tidak berfirman bahwa laki-laki dilebihkan atas perempuan. Allah berfirman bahwa sebagian dari mereka, yang menunjukkan bahwa bagian dari laki-laki adalah dan juga bagian dari perempuan, tidak seluruhnya. Seperti anggota tubuh, laki-laki dalam pandangannya adalah kepala dan perempuan adalah jasad. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kepala lebih utama daripada tangan atau mata, karena semua anggota tubuh bekerja untuk kepentingan tubuh itu sendiri. Abduh tidak menafikan pandangan para mufassir klasik mengenai preferensi tafdil yang cenderung mengutamakan laki-laki dengan karakter yang memungkinkan berupa kekuatan atau kemampuan bekerja. Tapi ia memandang bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah melindungi, sejatinya melindungi atau menjaga atas satu individu dan individu lainnya, bukan untuk seluruh individu laki-laki atau seluruh individu perempuan. Sebab katanya, banyak perempuan yang juga lebih baik daripada laki-laki dari segi pengetahuan, pekerjaan, dan seterusnya. Abduh justru menegaskan di dalam masalah muamalah misalnya, tidak akan terjadi persetujuan dalam rumah tangga oleh perempuan kalau ia tidak dalam posisi yang dihormati di dalam Al-Quran. Bahkan perempuan diberi hak untuk meminta cerai melalui pengadilan jika ia menginginkannya. Misalnya dalam situasi di mana ia menemukan masalah yang serius di dalam hubungan pernikahan yang sakral itu. Dan perlu dicatat bahwa di dalam tafsir klasik, meskipun dengan corak yang berbeda, masih ada tafsir kontemporer. Dan di dalam Abduh, saya kira preferensi yang dimaksud bukanlah preferensi mutlak sebagaimana yang dimaksud oleh para mufassir klasik, tetapi sebagai upaya untuk menggali lebih jauh, memahami konteks teks dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan-tujuan syariat, maqasidus syariah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ada lagi pemikir tafsir kontemporer, Said Qutbi, yang juga sangat dihormati karena pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Al-Quran, ia mengatakan bahwa An-Nisa ayat 34 tersebut sebenarnya berbicara mengenai institusi keluarga, di mana perempuan memiliki peranan sangat penting di sisi laki-laki. Dan ia menegaskan kiwamah dalam institusi itu memang berada dalam laki-laki, tetapi karena beberapa hal. Karena keutamaan yang memungkinkannya menjadi pemimpin di saat itu, mencari nafkah di saat itu, dan juga mencukupi kebutuhan keluarga. Keutamaan ini, kata Said Qutb, maknanya bukan sebatas perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mempersiapkan bagaimana keduanya itu secara fisik dan mental memiliki kelebihan-kelebihan yang membedakan satu dengan lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi. Nah, dari itulah menurut Said Qutb sangat adil jika laki-laki diberi keistimewaan dalam bentuk susunan fisik, saraf, pikiran, jiwa, sehingga dapat membantunya melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan kodratnya. Demikian juga perempuan diberi bentuk dan susunan tubuh, syaraf, pikiran, dan jiwa yang dapat membantunya melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi inilah semua batas-batas dari para pemikir dari tafsir kontemporer. Sementara itu, tafsir baru yang sebenarnya jauh lebih memiliki relevansi dengan situasi kita hari ini adalah para tafsir yang menafsirkan kiwamah yang melahirkan asimetrisme relasi antara laki-laki dan perempuan, di mana hampir seluruh argumen fikih terkait fungsi perlindungan berpusat pada laki-laki dan perannya sebagai suami. Sangat sulit sebenarnya menemukan upaya untuk memperlihatkan kesinambungan tradisi masa lalu dengan pengetahuan masa kini.
dan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan pemikiran di kalangan hukum Islam ke arah yang lebih adil sangat dimungkinkan. Dalam memaknai An-Nisa, asumsi yang perlu dibangun adalah bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek yang setara, di mana yang satu tidak berhak melakukan kekerasan dan diskriminasi kepada yang lain. Kata rijalu dan kata nisa di dalam ayat itu tidak melulu merujuk pada laki-laki dan perempuan saja, tetapi bisa selang dan seling, dan seringkali menyasar laki-laki sekaligus perempuan. Artinya, kata rijalu bukanlah jenis kelamin, melainkan gambaran orang-orang yang menyandang sifat maskulinitas, kejantanan, dan keperkasaan. Demikian pula kata nisa, yang tidak bermakna jenis kelamin semata, tetapi melainkan gambaran orang yang menyandang sifat feminitas dan kelemah lembutan. Karena itulah frasa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Sebab kalau ba'dahum bermakna laki-laki saja, maka berarti hanya sebagian laki-laki dan bukan seluruhnya. Dan kalimat berikutnya yang berbunyi ala ba'dihinna itu juga menunjukkan bahwa perempuan atau sebagian perempuan dan bukan seluruhnya, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki dan kelebihan kepada sebagian perempuan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din itu adalah mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Dan frasa itu menjadi bermakna bahwa karena Allah memberikan kelebihan bagi sebagian laki-laki dan perempuan atas sebagian dari laki-laki dan sebagian perempuan. Inilah satu tafsir yang menunjukkan bahwa kelebihan dalam diri manusia tergantung pada kemampuan, pada keahlian, pada sikap adil, pada kebijaksanaan, serta tingkat keilmuan dan kesadaran yang memang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada laki-laki yang punya kelebihan dibanding perempuan, demikian juga ada perempuan yang punya kelebihan dibanding dengan laki-laki. Frasa lain di dalam ayat itu sebenarnya menyiratkan makna orang yang berharta tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan hadis yang khatib sebutkan di awal, tidak ada kata laki dan perempuan. Tetangga adalah tetangga, harus kita hormati. Tamu adalah tamu, entah laki-laki entah perempuan, harus kita hormati. Jadi dalam ajaran Rasulullah SAW, kesetaraan gender ini menjadi pesan yang sangat penting. Dengan kata lain, kesimpulan dari keseluruhan uraian ini adalah kiwamah di dalam konteks Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34, tidak terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan secara subordinatif, sebagaimana anggapan sebagian mufasir klasik seperti At-Tabari dan Al-Baidawi, atau bahkan mufasir kontemporer seperti Muhammad Abduh atau Said Qutb, tetapi sangat luas mencakup pekerjaan, perniagaan, industri, pertanian, manajemen, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dipelajari dari tafsir-tafsir kontemporer, tafsir klasik, dan juga tafsir yang baru. Banyak sekali dalam contoh yang bisa diambil pelajaran, termasuk kisah-kisah kepemimpinan perempuan di dalam sejarah pemimpin Islam, atau pemimpin perempuan di dalam sejarah pemerintahan, termasuk pemerintahan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Fatima Mernissi di dalam bukunya tentang para ratu yang terlupakan di dalam sejarah politik pemerintahan, termasuk sejarah pemerintahan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tadi baru sebagian yang kita bahas. Sebenarnya ada sebagian lagi di dalam ayat yang sama yang juga membenarkan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk memukul istri. Ayat ini harus dipahami secara baik dengan memperhatikan maksud dari syariah Islam, yaitu keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan seterusnya. Dan seperti pernah dikatakan oleh Alwi Shihab, bahwa meskipun ayat An-Nisa tersebut memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk memukul, sebenarnya ada tahapan untuk suami bertindak pada istri yang benar-benar dianggap, katakanlah durhaka di dalam bahasa Alwi Shihab, demi mempertahankan kelangsungan keluarga. Pertama adalah memberi nasihat, kedua adalah menampakkan ketidaksenangan, dan ketiga baru boleh memukul. Tetapi sebenarnya di dalam kalimat, di dalam penjelasan itu, kekerasan atau pemukulan menjadi alternatif yang paling terakhir. Dan sebenarnya di dalam pandangan Rasulullah SAW, tindakan memukul istri atau memukul perempuan itu sangat tidak terpuji. Rasulullah mengatakan bahwa jangan kamu memukul wajah, jangan kamu pula menyakiti.
Dan beliau juga bersabda, tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Malu bukan hanya karena memukul, tetapi karena gagal menemukan titik temu bersama istri ataupun menemukan nasihat-nasihat yang baik. Sebenarnya ada banyak pesan riwayat dari Abu Daud di dalam kitab Sunannya mengenai An-Nisa ayat 34, bahwa sebagian sahabat sebenarnya memahami bahwa mereka memahami konteks saat itu pada istri-istri mereka. Tentu saja itu mengundang marah Nabi. Nabi mengatakan, janganlah kalian memukul perempuan-perempuan hamba Allah. Apakah orang-orang yang berpendapat bolehnya memukul perempuan berarti mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang ayat di atas, yakni misalnya perintah Allah. Dari sini kita dapat memahami bahwa makna fisik dari ayat-ayat itu, misalnya kata madribuhunna, misalnya pukullah mereka atau istri-istri kalian, sebenarnya berlawanan dengan ajaran Nabi, dan itu bisa diartikan bahwa realitas patriarkis di masa Nabi pada saat itu memang dipilih oleh para sahabat untuk katakanlah menempatkan perempuan dalam posisi yang berbeda. Dan kata ini sebenarnya bermakna tindakan, bukan tindakan kekerasan secara fisik. Kalau misalnya ia bermakna sebagai tindakan fisik, maka tentu Nabi Muhammad SAW akan menjadi tokoh utama yang melakukan kekerasan kepada istri beliau. Tetapi beliau justru melarangnya, melarang para sahabatnya untuk memukul perempuan. Begitu pula dalam tafsir Ar-Razi untuk menjelaskan asbabun nuzul dari ayat 34 tersebut, seorang perempuan Ansor yang dipukul ketika itu mengadu pada Nabi. Nabi mengatakan, balaslah, balas saja. Tapi Nabi berkata kembali, tunggu dulu, aku mau menunggu wahyu. Dan tidak lama setelah itu turunlah ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang sebenarnya Nabi mengatakan kata Nabi saat itu, kami menghendaki sesuatu, maksudnya memukul balik sebagai kisos yang memang berlaku saat itu, tetapi Allah berkehendak lain, dan kehendak Allah lebih baik, yaitu sesungguhnya laki-laki adalah penjaga atau pelindung dari perempuan, sebagaimana yang juga ditafsirkan atau digunakan sebagai tafsir oleh Muhammad As'ad. Jadi yang menarik dari asbabun nuzul itu adalah ada kontras antara dimensi manusia dan dimensi ketuhanan. Dan Nabi menghendaki hukum manusia yang berlaku saat itu, tetapi pada saat yang sama wahyu memiliki cara pandang yang lain. Dan laki-laki itu qawwam, yaitu sebagaimana dikatakan Ar-Razi, sebenarnya punya kewajiban melindungi, menjaga bukan hanya perempuan tetapi seluruh urusan perempuan. Nah, inilah yang saya kira bisa dimaknai, dipelajari di dalam khutbah yang sangat singkat ini. Ada banyak sebenarnya yang bisa diuraikan, bisa dijelaskan, tetapi pada dasarnya banyak sekali tafsir termasuk dari Imam Syafi'i yang juga menjelaskan bahwa kata wa'idribuhunna itu diartikan sebenarnya bukan untuk memukul perempuan, tetapi tark al-darb al-wa. Jadi tidak memukul itu lebih baik. Jadi jika kita kembali pada momen pewahyuan, maka ada gap antara momen pewahyuan dan konstruksi fikih yang belakangan muncul. Nah, di dalam situasi pemunculan fikih-fikih yang baru inilah seringkali momen-momen awalnya itu menjadi tertinggal sehingga konteksnya menjadi hilang. Di dalam tafsir At-Tafsir Al-Kabir dari Al-Razi tampak bahwa ia juga tidak menyukai tindakan memukul istri, karena dalam asbabun nuzul dari ayat wa idribihunna itu bukan pembolehan laki-laki untuk memukul perempuan atau untuk suami memukul istri. Demikianlah, mungkin ini tidak cukup, tetapi bagaimanapun kita harus menyampaikan kepada khalayak luas bahwa tidak benar bahwa Islam adalah agama yang menindas kaum perempuan, tidak benar laki-laki dibolehkan memukul perempuan, tidak benar bahwa suami dibolehkan memukul istri atau anak perempuan, dan di dalam kehidupan kontemporer kita hari ini, kekerasan ini dinamakan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan karena itu negara diwajibkan untuk mengusut kekerasan tersebut dan menuntut serta menghukum para pelakunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azimil wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghormati kaum perempuan, apakah itu istri, ibu, anak perempuan, atau siapa saja. Itulah kewajiban mukmin, kewajiban orang yang beriman, kewajiban orang yang bertakwa. Karena Allah juga telah menegaskan itu berkali-kali di dalam Al-Quran, yang pada dasarnya mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, tetap teguhlah di dalam menegakkan keadilan, bersaksi tentang kebenaran demi Tuhan, meski itu bertentangan dengan dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau saudaramu. Apakah orang itu kaya, miskin, Allah lebih tahu kebaikan daripada salah satunya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, agar kamu tidak menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan kebenaran, ketahuilah Allah benar-benar maha teliti atas segala apa yang kamu lakukan. Demikianlah khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat setidaknya bagi khatib, juga para jamaah. Semoga kita tergolong di dalam hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita niatkan untuk berjamaah secara virtual, menyatukan hati, jiwa kita, jasmani dan rohani kepada Allah, menghadapkan wajah kita. Salli Allah Jumat adaan imaman billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من
حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر التحية لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang budiman, demikianlah Jumat virtual hari ini. Seperti kita sama-sama saksikan bahwa Kiai Wawan berhalangan hadir. Beliau memberitahu saya pada pukul 10.50 dan saya coba menghubungi beliau kembali sampai beliau memberi jawaban kembali pukul sekitar 11.28 dan tetap berhalangan. Marilah kita doakan mudah-mudahan Kiai Wawan disehatkan. Allah hadirin wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikianlah sholat Jumat virtual hari ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti Jumat pekan lalu, bagi siapapun yang hendak kembali beraktivitas di tempat kerja, di pemerintahan, atau di swasta, atau di masyarakat, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Namun, apabila masih ada yang tetap tinggal untuk sekedar beramah tamah, tentu saja dengan senang hati kami mempersilahkannya. Dan acara ini paling lama akan ditutup sampai pukul 13.15. Tentu berkenaan ketidakhadiran Kiai Wawan, tentu saja tidak harus sampai 13.15. Karena itu, sekali lagi kami mohon dimaafkan apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan salat Jumat virtual yang kedua pada hari ini, 12 Maret 2021. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan para jemaah, mungkin berkaitan dengan masukan kepada kami untuk pelaksanaan salat Jumat agar bisa lebih baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang telah hadir, dan kalau ada yang ingin pamit kembali ke kegiatan semula, kembali ke kegiatan tempat kerja, dipersilahkan. Mantap, Kiai Haji Usman Hamid. Kang Eri, aduh hatur nuhun Kiai. Hatur nuhun Kang. Luar biasa, ya, mantap. Buat yang pamit, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kami gagal menghadirkan Kiai Wawan. Padahal sampai kemarin saya bicara di telepon masih positif, tapi memang ketika saya untuk mencoba meminta
naskah tertulis, Kiai Wawan sebenarnya lebih terbiasa dengan lisan karena keilmuannya. Dan memang saat itu saya sempat meminta untuk keperluan juru bahasa isyarat maupun juga untuk kita muat di website islami.co. Dan sampai tadi pagi masih confirm tidak ada pembatalan dan hingga menjelang siang baru ada pembatalan. Sekali lagi mohon maaf atas kehilafan kami, kesalahan kami. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Bang Usman, saya Bang. Ya, silahkan. Ini siapa ya? Wahyudi Bang. Oh, Wahyudi. Silakan. Ya, ini cuman apresiasi aja, nggak nyangka Bang Usman bacaan sholatnya sama ininya keren banget. Berkawan dengan Bang Usman baru kali ini ngelihat keren banget gitu loh. Terima kasih. Biasanya kan ngomongin HAM, tapi dalam poin ini prospektif lah Bang. Kalau pengen jadi ustadz moderat atau progresif. Terima kasih. Masih jauh, Mas Wahyudi. Terima kasih, masih jauh. Saya masih banyak belajar ini. Itu kepepet tadi itu sebenarnya. Kalau kepepet aja kayak gitu. Ya, cek orang Sunda mah kumaha deui atuh. Nah, ini sebenarnya ada kiai lagi nih dari Bandung ini, namanya Wawan Gunawan juga ini. Wawan Gunawan, kiai muda di Bandung. Bilalnya juga sebenarnya kiai ini, Kiai Rodilan Shah Roland Gunawan. Jadi ada banyak, kalau ada Kiai Wawan sebagai hatib tadi, mungkin akan ada 3 yang mengandang nama Gunawan. Mungkin Kang Eri bisa memikirkan apakah bisa dibuat semacam forum Gunawan gitu, jadi forum gerakan untuk pembebasan perempuan kira-kira gitu. Sama dengan klub Asep sedunia. Forum Asep sedunia. Mangga kalau ada, kalau tidak ada kita bisa tutup tentu saja karena waktu yang juga sangat berharga buat Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Kalau tidak ada, kita akan... Itu Prof. Komarudin connecting to audio tuh mungkin mau menyampaikan sesuatu. Kebetulan Prof. Komar ini kita mohon kesediaannya untuk menjadi khatib pada Jumat yang akan datang. Alhamdulillah. Prof. Komar bisa menyampaikan. Prof. Komar sudah bersedia dan akan menyampaikan tema katanya tentang demokrasi, aku, kau, dan kita. Nah ini mungkin Komar bisa kisi-kisi secara spiritual, Sufism. Tadi ada Pak Budi Munawar Rahman juga, Kang Usman. Oh, ada Pak Budi ya? Iya. Pak Budi juga akan kita jadwalkan untuk memberi khotbah pada 26 Maret. Jadi setelah Pak Komar, Jumat depan, maka Pak Budi Munawar Rahman adalah khatib pada Jumat yang berikutnya. Jadi Pak Budi Munawar Rahman itu bersedia untuk menyampaikan tentang perlindungan minoritas di dalam Islam. Mudah-mudahan itu juga menjadi tema yang bermanfaat untuk kita semua. Prof. Komar, kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Kang Wawan, kalau ada juga mangga. Kalau saya mah cuma menambah kekaguman saya saja kepada Pak Kiai Usman Hamid. Ya. Betul tadi Kang Eri. Ternyata Pak Usman itu tidak hanya fasih soal HAM, tapi juga sangat fasih soal agama. Keren sekali. Keren. Dan mungkin ya makna sholat Jumat itu kan keterkaitan hati ya. Saya kok merasa saat Jumatan di alun-alun gitu kan tidak saling kenal. Jumatan di Masjid Agung. Justru dengan Jumatan virtual seperti ini mungkin karena kita berangkat dari latar belakang yang sama. Semua para aktivis HAM gitu ya, aktivis kemanusiaan, jadi malah merasa lebih dekat dengan Jumatan virtual seperti ini. Jadi intisari jamaahnya dapat. Dan juga yang menarik,
mana ada Jumatan dengan kurikulum yang keren-keren seperti ini tentang demokrasi, tentang hak asasi perempuan, dan nanti Mas Budi tentang perlindungan minoritas. Saya kira ini Jumatan terkeren, salah satu berkah dari masa pandemik ini, gitu Pak Kiai Usman, Bapak Ketua DKM, Imam Besar kita. Amin, amin, amin. Ya Allah. Matur nuhun Kang Wawan. Imam Besar ya Ferry ya, Kang Usman ya. Jangan Imam besar. Imam lebih besar lagi harusnya. Saya tuh pengagum Sahrir, jadi imam kecil aja lah. Jadi buku kecil. Makasih Pak Usman. Sama-sama Kang Wawan. Sangat memberikan siraman rohani tiap Jumat ini. Dan ini jadi sarana silaturahmi di antara kita, Pak Usman. Ya betul, itu juga memang diniatkan seperti itu sebagai sarana silaturahim. Karena salah satu penilaian para sarjana dalam kajian politik Indonesia Mutakhir adalah terjadinya polarisasi di kalangan masyarakat sipil gitu. Jadi ada semacam fragmentasi di kalangan aktivis-aktivis masyarakat sipil, terutama karena residu pemilihan umum, gitu, karena dukung-mendukung di dalam pemilihan umum, dan juga dalam banyak hal sangat terkait dengan penyelesaian berbagai persoalan sosial kita, seperti pelindungan minoritas atau menyangkut masalah intoleransi. Gitu. Jadi beberapa sarjana menilainya sebagian masyarakat sipil kita itu menjadi illiberal, gitu, atau menjadi pluralis tetapi non demokratis, gitu. Jadi tidak demokratis. Jadi kalaupun itu akan dibahas, mudah-mudahan Prof. Komar nanti akan membahasnya jauh lebih baik. Kalau tema 2 pekan ini memang sengaja kami pilih Kiai Imam Nahai dan Kiai Wawan Gunawan karena keduanya memiliki kedalaman ilmu tentang fikih perempuan. Tentu itu luas sekali, ada banyak aspek dari fikih perempuan, salah satunya sebenarnya yang tadinya hendak dijelaskan oleh Kiai Wawan. Mudah-mudahan kita bisa jadwalkan dalam Jumat-Jumat mendatang setelah Prof. Komar dan setelah Mas Budi Munawar Rahman. Silahkan kalau masih ada lagi. Tur nuhun semuanya, terima kasih. Prof. Komar, kalau mendengar. Mas Usman. Iya. Pak Komar. Prof. Saya boleh komentar? Silakan, Prof. Ya, tadi kebetulan saya begitu menjelang khutbah kedua, ya, terputus koneksi. Wah, muter-muter gitu kan. Akhirnya berhasil sih. Cuma pas begitu berhasil sudah sholat. Berarti sudah sholat. Pertanyaan saya, itu siapa ya yang allow saya masuk ke dalam, kan biasanya ada host ya. Hostnya itu kan tentu pasti sholat bayangan saya. Gimana jawaban itu, Pak Mas Lutman? Ya, jadi kebetulan di dalam public virtue, di dalam Hilful Fudul ini, sebagian dari para staf kami beragama Islam, sebagian lagi beragama Kristen di KTP. Tentu saja mungkin kurang. Jadi ada sebagian dari kami yang memang membantu meskipun secara identitas KTP itu beragama Kristen gitu ya, atau beragama Kristen Katolik gitu. Tetapi kami memang sengaja melakukan ini dan kami juga meyakini bahwa di dalam Al-Quran orang-orang yang beragama Kristen atau pengikut Nabi Isa dan juga pengikut Nabi Ibrahim termasuk kaum Yahudi itu juga bagian dari orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang muslimin dalam arti muslimin sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi memang panitia yang standby di waktu kita bersembahyang itu kami siapkan untuk memastikan kehusyuan salat kita. Ini mantap betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Kalau ada lagi silahkan. Kalau masih ada Prof. Komar, masih ya? Kalau Prof. Komar masih bisa, menarik sekali itu. Ya perempuan lagi nih. Khusus untuk fikih perempuan ditontonin. Oh iya, saya lupa juga di Hilful Fudul, di Public Video juga sebagian pengurusnya adalah perempuan gitu. Jadi bahkan 50% perempuan, 50% laki-laki. Gitu. Jadi di dalam beribadah kepada Tuhan, saya kira jiwa kita itu kan tidak beridentitas dalam pengertian warga Indonesia atau beragama KTP-nya apa gitu. Tapi bagaimana kita percaya kepadanya, percaya kepada hari akhir dan tetap berbuat baik untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau ada tambahan dari teman-teman di Hilful Fudul, mungkin Kiai Roland atau Mas Muhammad Haikal atau yang lain, dipersilahkan. Oh ya, kami juga membagikan link bulletin yang membahas tentang berbagai persoalan tentang kekerasan terhadap perempuan dan juga tentang ketidaksetaraan perempuan yang kami ambil dari data-data Komnas Perempuan dan juga lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Kalau tidak ada lagi, kalau gitu kita tutup saja acara ini, Jumatan virtual ini. Sekali lagi terima kasih kepada para jamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan keselamatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.